Kita akan membaca dari 2 Tawarikh pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Yosafat punya masalah dengan tiba-tiba mereka diserang oleh 3 pasukan besar sekaligus. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar, musuh yang besar jelas ini datang dari seberang laut Asin. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Saudara, semua kita tahu bahwa masalah, persoalan, kecelakaan, musibah, apa saja dengan sejenisnya, itu kalau datang nggak pernah SMS dulu. Betul tidak? Tiba-tiba aja mereka datang. Nah, dan saya percaya semua kita di dunia ini, siapapun orangnya, maka kita tidak akan senang dengan yang namanya masalah. Mau atau tidak mau, kita tidak bisa menghindar, betul? Jangan berpikir kalau orang kaya nggak punya masalah. Jangan berpikir begitu. Yang namanya manusia hidup pasti akan punya masalah. Nah, yang menjadi masalah, ya itu bukan masalah itu sendiri. Ya, yakinkan ini pada diri kita masing-masing. Yang jadi masalah itu bukan masalahnya. Siapa bisa jawab? Saya kalau ngajar, khotbah itu ngajar, jadi saya nggak cuma satu arah saja. Saya ingin yang mendengar juga bisa ada interaktif. Nah sekarang, kalau masalah itu adalah bukan masalah itu, jadi masalah itu di mana? Sebelum kita baca ayat 3 nanti itu, siapa bisa jawab? Jadi yang disebut masalah itu mananya? Yang jelas, bagaimana? Pribadinya. Iya, yang memang kita yang ada masalah bukan, tapi bukan itu pribadi yang bagaimana, hampir betul. Yang lain, masalah itu bukan masalahnya itu, karena masalah tetap ada kok dalam kehidupan kita. Betul pribadinya, pribadi yang bagaimana, yang buat masalah itu jadi makin besar, seharusnya kecil masalah itu. Ada yang bisa berpikir, ada yang bisa menjawab. Hampir betul, bagaimana kita menyelesaikan masalah. Oke, hampir betul. Begini, kalau masalah itu datang dalam diri kita, lalu yang kita urus masalahnya, maka kita bodoh. Loh, kenapa kita bodoh? Jawabannya sudah ada dari awal tadi. Baik orang kaya, baik orang miskin, siapapun yang disebut manusia akan tetap punya masalah. Maka itu kalau kita menghadapi masalahnya itu salah, karena dia akan datang lagi. Nah hampir betul saudara kita yang jawab tadi ini. Jadi masalah itu bukan terletak pada masalahnya itu, tetapi masalah itu terletak pada reaksi kita atau sikap hidup kita. Jadi hampir betul pada pribadi. Saya ulangi, reaksi kita terhadap masalah itu bagaimana? Sikap hidup kita terhadap masalah itu bagaimana? Apa bedanya reaksi dan sikap? Beda. Saya percaya semua kita pasti pernah tahu kasus-kasus yang sering terjadi. Masalah kecil, kalau reaksinya panik, jadi apa dia? Jadi besar. Betul? Masalah besar, kalau reaksinya tenang, maka semua bisa dipikir dengan baik. Betul tidak? Nah, jadi reaksi itu penting. Ketika kita melihat masalah itu datang, reaksi kita bagaimana? Yang kedua, sikap. Sikap itu menunjukkan bagaimana ketenangan jiwa kita. Tenang betul-betul untuk kita memikirkan bagaimana. Nah, contoh yang kita mau baca, kita akan melihat bagaimana reaksi dan sikap saudara kita Raja Yosafat ini. Sudah? Ayat 1 dan 2 jelas toh, dia punya masalah yang tiba-tiba sebab tidak ada persiapan. Ayat 3 sekarang,
Yosafat menjadi apa? Ayo, menjadi apa Yosafat? Takut. Wajar, dia manusia. Walaupun dia raja, takut. Contohnya aja, 2 hari lalu presiden kita mau ke Belanda batal karena dia takut ditangkap. Ya, jadi presiden pun bisa takut. Ya, Yosafat takut. Nah, reaksi ketakutannya dan sikap hatinya. Ya, lalu, nah ini kata penting. Apa? Lalu apa? Baca kalimat berikut. Lalu mengambil keputusan. Stop dulu. Dengarkan saudara-saudara. Disinilah letaknya masalah itu selesai atau tidak, menjadi tambah besar atau kurang. Yaitu ketika kita ketakutan, ketika masalah itu datang, sikap kita, keputusan kita itu apa? Ya, ini penting sekali dalam semua kehidupan. Saya percaya sebagai karyawan kita kerja di perusahaan ini pasti pernah clash antara satu dengan yang lain. Ya, yang disebut manusia. Ya, yang disebut manusia ini bedanya dengan binatang. Manusia itu adalah makhluk yang sangat lekat, bahkan identik dengan yang namanya salah lihat, salah dengar, salah kira, salah faham, salah bicara. Betul tidak? Loh, saya tanya iya atau tidak? So, seperti kok belum makan semua. Maaf ya saudara, saya tuh nggak bisa ngajar orang saudara cuma bengong gitu. So, saya seperti nggak ada di botol-botol saja hari ini. Saya minta saudara bereaksi. Tunjukkanlah wajah yang bagaimana, jangan tegang. Oke, saya tanya lagi kepada saudara. Ini penting sekali. Manusia itu tidak akan pernah luput dari yang namanya salah. Ya atau tidak? Nah, terus jangan bentak, itu marah namanya. Jadi kalau menikah nanti, oke, saya ingin tahu yang sudah menikah berapa orang di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yang lain masih single semuanya. Oke, bagus, kamu belajar dari kami sudah menikah ini. Kalau nanti kalian menikah, ingat, siap-siaplah untuk menghadapi yang salah tadi. Kalau orang menikah tidak siap menghadapi yang salah tadi, maka saudara nggak siap untuk menikah. Iya atau tidak? Oke, nah, kalau saudara ingin menikah dengan orang yang nggak bisa salah, kawinlah dengan boneka. Pasti aman pernikahan saudara. Maka itu selama saudara nanti menikah dengan namanya orang, tetap akan punya masalah. Betul tidak? Jawab. Karena lagi sekali yang disebut manusia itu identik dengan salah dengar, salah kira, salah bicara, salah sangka, salah faham, salah haus, salah macam-macam lah, pokoknya salah semuanya. Kalau binatang tidak. Maka itu kita nggak pernah ketemu misalnya lihat seekor anjing jalan, keliru, nggak ada begitu. Betul? Kita nggak pernah lihat ada burung suruh terbang, salah belok, tidak. Karena mereka tidak pernah buat salah seperti kita. Ya, jadi dalam hidup ini siap-siaplah menghadapi banyak yang namanya salah. Maka itu Alkitab adalah satu-satunya buku. Ya, Alkitab itu adalah satu-satunya buku yang ada statement aku benci perceraian. Yang ingin tahu ayatnya silakan buka nanti Maleakhi 2:16. Aku benci perceraian, firman Yahweh Tuhan. Bayangkan, di antara kira-kira di dunia ini sekarang ada kira-kira ya 5 juta judul buku. Kira-kira judulnya bukan buku. Bayangkan di antara sekian juta buku, hanya satu buku namanya Alkitab yang ada tulisan aku benci perceraian. Kenapa Bapak kita benci perceraian? Karena perceraian bukan solusi atau jalan keluar pada keluarga. Karena mau menikah dengan siapa saja akan tetap bermasalah. Betul atau tidak? Jawab ini. Maka itu yang hobinya ganti-ganti pacar, bertobat kamu. Belajar dari kucing. Terus mereka tuh lebih tahu aturan dari kita, saudara. Jadi yang hobinya ganti-ganti pacar, sudahlah. Mau cari yang bagaimana? Mau cari yang kaki 3?
Jadi siapapun yang saudara pacari, saudara nikahi akan tetap punya masalah. Kami pendeta aja punya masalah dalam pernikahan. Nah, yang penting sekarang lagi sekali reaksi dan sikap kita terhadap masalah. Nah, keputusannya apa? Kita baca lagi. Saya ulang ayat 3. Yosafat menjadi takut. Lalu bagaimana? Mengambil keputusan untuk mencari Yahweh. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, reaksi dan sikapnya ini yang penting. Secara logika, misalnya kita semua adalah kepala-kepala negara di dunia ini, misalnya. Begitu negara yang kita pimpin ada masalah, logikanya seorang kepala negara buat apa? Ketika negara diserang musuh dengan tiba-tiba, sudahlah pura-pura jadi presiden sebentar aja. Ayo mikir coba. Kalau negara yang kita pimpin tiba-tiba ada serangan mendadak, tidak ada persiapan apa-apa, reaksi kita sebagai kepala negara, ayo yang lain jawab. Sembunyi, wih jangan dong, wah nggak cocok jadi pemimpin kalau sembunyi itu. Nanti kayak SBY jadinya. Takut ditangkap mati lete. Saya aduh Pak SBY ini ngapain takut? Oke, ayo apa? Bukan sembunyi. Logikanya aja. Hadapi, sebelum hadapi itu sudah langkah sekian. Sebelumnya, begitu dengar berita musuh menyerang sebagai kepala negara, apa? Iya, rapat dulu. Betul enggak? Panggil panglima-panglima. Iya toh, buat koordinasi, buat strategi. Harusnya begitu. Tapi aneh raja yang satu ini, keputusannya mencari Tuhan. Nah, ini yang penting sekali. Nanti baca sampai selesai. Ya, kisahnya sangat menarik. Inilah kesekian kalinya di Alkitab ditulis perang yang pakai nyanyi. Serius. Jadi begitu dia mengambil keputusan mencari Papa di surga, datang pernyataan Tuhan. Barisan pertama adalah kaum Lewi yang bawa pujian. Ya, perang model apa ini? Kok nyanyi duluan? Kenapa? Karena itu keputusan yang Tuhan berikan. Nah, mengapa Yosafat bisa punya sikap dan reaksi hidup seperti itu? Masa kecil itu mempengaruhi. Saudara, ini lagi kita ketemu bedanya. Yang disebut manusia itu makhluk peniru. Binatang bukan makhluk peniru. Maka itu kalau saudara punya seekor anak ayam, begitu dia netas dari telurnya, ditetaskan ke bebek misalnya, atau pakai mesin, dan sejak ayam ini netas jadi ayam sampai umur 3 tahun, ayam 3 tahun sudah cukup tua, nggak bisa dimakan itu sudah. Ya, misalnya sampai ayam ini umur 3 tahun, dia tidak pernah ketemu seekor ayam pun, sebab di rumah saudara dan di sekitar saudara tinggal itu peternakan bebek. Jadi satu ekor ayam ini dari netas sampai umur 3 tahun kumpulnya ribuan bebek. Jadi ayam tetap ayam terjadi bebek. Ayo mikir cepat, 1 lawan ribuan loh. Tetap ayam terjadi bebek, bebek atau ayam? Bebek. Nah, ada yang jawab bebek, berarti yang jawab bebek belum pernah punya anak, gitu aja. Binatang itu nggak pernah terpengaruh. Kumpulkan siapa saja, dia tetap binatang itu. Maka itu jangan sombong, sok punya waktu ngajari anak ikan berenang, ngajari anak burung terbang, nggak usah. Anak anjing kok jadi gonggong, pasti gonggong, nggak mungkin bahasa Hokkien, percayalah. Ngerti ilustrasi ini? Jadi binatang itu nggak terpengaruh oleh lingkungan. Siapa yang punya anjing, dari dia lahir sampai umur sekian belas tahun di rumah saudara, nggak mungkin anjing kalau makan karena sering lihat kita duduk di kursi itu dia duduk juga, nggak mungkin. Binatang itu tidak pernah marah dan tidak pernah bosan, makanannya nggak pernah ganti menu. Betul tidak? Nah, ini bedanya. Manusia itu makhluk peniru. Ini contoh kecil saja, jangan masukkan hati. Kalau saudara kenal satu anak pendeta bener ya, sejak kecil kumpulkan 5 maling, jangan harap jadi pendeta dia. Betul tidak? Lingkungan itu mempengaruhi kita.
Nah, mengapa Yosafat bisa punya sikap yang luar biasa? Setiap ada masalah, reaksi dan sikapnya itu hebat. Keputusan yang diambil itu luar biasa. Kita buka 2 Tawari 17. Ya, 2 Tawari 17. Kita lihat ayat yang ke-3. Ini alasannya. Dan Yahweh menyertai Yosafat karena itu kan penyebabnya. Mengapa Papa di surga begitu menyertai Yosafat? Karena ia hidup, baca, mengikuti jejak yang dari siapa? Dahulu dari Daud, bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Kok bisa? Daud hidup sekian belas generasi di atas Yosafat. Kalau sampai Yosafat bisa tahu tentang iman nenek moyangnya, sehingga dia mengikuti, padahal zaman itu lingkungan Yosafat adalah penyembah-penyembah berhala, salah satunya Baal-Baal. Maka itu Alkitab terus dengan tegas, pengaruh orang tua kepada anak waktu masih kecil itu penting. Berarti di rumah dari Yosafat kecil sudah sering diceritakan. Ceritakan siapa nenek moyang kita, siapa itu Daud. Oke, ayat 2. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan berdudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut Asa. Ayahnya, nah ada kata ayahnya ini. Inilah figur yang membuat seorang anak akan jadi apa ke depannya. Pengaruh orang tua kepada anak itu sangat menentukan anak itu jadi apa. Saudara yang belajar psikologi pasti akan tahu 80% semua reaksi, sikap, cara hidup, cara kita mengambil keputusan, cara kita buat apa saja, dengar ya, itu dipengaruhi dengan siapa kita tinggal waktu masih kecil. Kira-kira ya atau tidak? Itu 80%. Sampai hari ini cara kita makan bagaimana? Itu karena pengaruh siapa yang ngasuh kita. Belum tentu itu orang tua kita, belum tentu. Betul atau tidak ini, saudara? Maka itu besok kalau punya anak, yang sudah menikah punya anak, hidup kalian dua sebagai papa mama harus benar-benar anak itu nyerap semua. Ingat ya, sampai umur kira-kira 7 tahun seorang anak, ya ini penting, banyak orang tua nggak tahu. Sampai anak itu umur 7 tahun, seorang manusia kecil itu belum pernah tahu salah itu apa, benar itu apa. Bagi anak-anak semuanya benar. Maka itu ketika mereka buat salah, kita pukul, kita bentak, mereka itu marah. Kenapa? Sebab mereka belum pernah tahu apa itu salah, apa itu benar. Apa saja yang mereka lihat dari orang tuanya atau lingkungan di mana dia bertumbuh, apa saja yang didengar sejak dia masih kecil, buat dia itu semuanya benar. Karena belum tahu. Maka itu anak-anak kecil suka dibentak, suka dipukul, mereka kan jiwanya jadi pemberontak. Sebab marah. Kenapa? Belum tahu. Jadi anak-anak itu hanya diberi contoh, diajari, bukan dibentak. Mereka dipukul setelah 7 tahun ke atas, baru mereka tahu. Jadi kalau mereka salah, jangan dibentak. Sakit hatinya, datangi pelan-pelan. Tidak boleh. Nah misalnya anak suka pukul temannya, ya jangan dimarahi. Ayo sekarang papa pukul kamu, nangis dong. Nah itu dia belajar. Sakit bukan? Dia akan ngerti. Nggak bisa dibentak, nggak bisa dimarahi, diberi contoh. Waktu anak kecil mecahkan piring, jangan dibentak, nggak ngerti, diajari. Nah kalau sudah pecah, bisa dipakai tidak? Nggak bisa dipakai, buanglah ke sampah. Nanti mereka akan tahu, oh iya nggak bisa diapa-apain. Nah contoh-contoh itu kan buat anak itu mengerti. Nah lihat ayat 4 sekarang.
Mengapa Yosafat bisa begitu luar biasa? Kata ayahnya, kata terakhir ayat 2 itu penting, ayat 4. Kenapa dia bisa mengikuti jejak yang dahulu dari Daud leluhurnya? Kenapa dia tidak seperti teman-teman sejamannya yang mencari dewa-dewa? Perhatikan ayat 4. Melainkan mencari Tuhan ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Satu keluarga yang mata duitan, dari bangun pagi sampai tidur malam, mau duduk di meja makan, mau jalan, mau belanja dengan anak-anak, mau apa saja. Yang dikatakan hanya uang, uang, uang. Dari sejak anak itu bisa mendengar sesuatu sampai dia kelas sekian SD, hanya uang dan uang dan uang dan uang. Nah, biasanya orang Tionghoa begitu itu. Betul enggak? Orang Tionghoa itu uang, uang dari kecil sudah pokoknya uang. Berapa kali orang-orang tua mengajarkan anak-anaknya? Ya dulu ini, tapi sekarang masih ada. Nggak perlu pintar-pintar sekolah, pokoknya punya duit. Itu kata-kata itu ada. Memang hebat kalau kita bisa memacu diri. Kalau orang tua hanya mengatakan uang, 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 maka Tuhan papa anak itu adalah uang. Sehingga kalau anak itu besar, maka uang adalah Tuhan. Mereka nggak salah, kita yang salah. Siapa yang jadi tuan, jadi idola, itu arti ayat 4. Kalau saudara jadi orang tua, ini penting. Siapa jadi idola, maka itu Tuhan buat anak-anak kita. Saya beri contoh yang lain. Ini sering terjadi di Indonesia. Berapa banyak orang-orang pengusaha-pengusaha, khususnya penjilat pejabat. Begitu ada pejabat mau naik, wah didekati. Karena proyek bukan tujuannya. Ada gubernur, ada pangdam atau panglima, ada kapolda, apa macam-macam sejenisnya. Nah, ketika suatu hari satu keluarga ini punya masalah, anak-anak tahu, anak-anak tegang di rumah, karena tahu papa mamanya punya masalah. Papanya telepon seorang yang anak-anak tahu bahwa ini pejabat, tapi nggak dengar ngomong apa di telepon ini. Tapi anak itu tahu. Berapa hari kemudian masalah selesai, suasana rumah berubah. Anak langsung tahu Tuhannya papaku adalah pejabat. Itu tersimpan di benaknya. Jadi papa mama jangan suka pukul anak kecil, jangan suka bentak anak kecil sebelum mereka umur 7 tahun ke atas. Sebab masa itu mereka masih polos, belum tahu salah dan benar. Mereka hanya menyontoh kita, hanya menyontoh untuk apa saja yang mereka lihat dari kita mereka lakukan. Cara bicara, cara pegang sendok, cara apa saja dia akan ikut kita semuanya. Maka itu jangan salah di depan anak-anak, karena mereka akan nyerap habis semuanya itu. Jadi kita sudah menikah, tanya siapa Tuhan kita? Uang, kekayaan, teman, atau siapa? Di situ anak-anak kita akan menyontoh. Nah, kalau dari kecil kita sudah menekankan iman itu, maka anak-anak akan jadi anak yang luar biasa. Ayat yang terakhir, supaya reaksi kita benar, sikap kita benar dalam setiap masalah. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Timotius adalah hamba Tuhan yang sangat mudah, dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa dia bisa begitu? Dulu belum ada sekolah Alkitab, sekolah teologi, tidak ada. Tapi kenapa dia bisa hebat? Sudah? Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Pasti saudara pernah dengar cerita-cerita, entah dari keluarga, entah dari teman, betapa celakanya kalau orang tua tidak mendidik anak dengan baik, warisan begitu banyak, anak jadi berkelahi. Pernah dengar nggak bisa seperti itu? Nah, itu ada banyak. Maka itu wariskan iman kepada anak-anak kita. Kalau kita wariskan iman kepada anak-anak, mereka akan aman hidup.
Kalau kita wariskan uang, warisan harta benda bisa celaka itu. Bukan berapa banyak orang tua belum meninggal, anak serebutan dulu. Begitu jahatnya